Pengertiannya, untuk menjaga ketertiban acara, kami mohon kepada para pendengar untuk dapat menonaktifkan mikrofon yang ada di layar kaca Anda selama acara berlangsung, sebelum nantinya akan diberikan waktu kepada dari moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini ada Bapak Haji Anis Mashur, MSI, selaku dosen STAI Al-Hikmah. Dan yang kedua ada Bapak Muhammad Fadil, SAG, selaku Kepala Sekolah SMA Al-Khalidin. Dan yang ketiga ada Bapak Muhammad Nawawi, SH, selaku Guru SDI Integratif Pesantren Rakyat Al-Amin, Sumber Pucung, Malang. Dan yang kami banggakan, para pendengar acara diskusi online pada siang hari ini, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara diskusi online dengan kelompok 1 PAI 4A STAI Al-Hikmah dengan tema ngobrol santai seputar supervisi pendidikan dan pembelajaran di masa new normal. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pada siang hari ini. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan moderator kita kali ini yang akan memandu jalannya acara diskusi. Kepada Saudara Abdullah Ibnu Salam, padanya saya persilakan. Oke, terima kasih Saudara Alwi. Era new normal adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum pandemi. Kemendikbud menilai, usai pandemi akan terjadi perubahan besar pada dua sektor sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan. Selamat bergabung di acara diskusi online bersama kami, kelompok 1 dari Prodi PAI 4A dengan tema ngobrol santai seputar supervisi pendidikan dan pembelajaran di masa new normal. Ini gimana kabarnya semua para moderator, Bapak Muhammad Fadli? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak Muhammad Nawawi, bagaimana kabarnya? Baik. Halo Bapak Muhammad Nawawi. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ini sebelumnya Ibnu mau tahu dulu apa namanya metode pembelajaran yang dipakai di sekolah narasumber masing-masing. Sebelumnya Ibnu mau nanya dulu ke Bapak Fadli, di saat era normal, metode pembelajaran di sekolah Pak Fadli itu yang dipakai itu seperti apa ya? Silakan Bapak Fadli. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati moderator Bapak Nawawi, teman-teman mahasiswa dari STAI Al-Hikmah Jakarta, moderator, wawancara semuanya. Alhamdulillah, masih kesehatan semuanya ya, sehat semuanya. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Cuma ini nggak ada yang patuh sama pemerintah dan pakai masker ini.
Oke, baik. Audit. Langsung ke menuju pertanyaan bagaimana metodenya ya. Pertama, di holding itu kita punya apa istilahnya satu hubungan, karena di sana itu modelnya pesantren gitu ya. Kenapa saya bilang punya keuntungan? Karena akses keluar masuk untuk berkumpul itu justru lebih sedikit dari orang luar gitu. Tapi yang ada hanya orang santri, guru-gurunya, ustadz-ustadznya di situ. Jadi akses orang luar untuk masuk itu minim lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi kalau metode yang kita gunakan masih sama seperti pembelajaran yang lainnya. Jadi kan karena nggak mungkin kan kita santrinya di pondok, gurunya di rumah. Mungkin itu bisa menjadi alternatif, tetapi karena kita model pondok pesantren begitu ya, yang kita tekankan itu justru guru-gurunya yang mengajar. Karena kan santrinya tetap di sana kan, asrama tetap dengan bentuk kelasnya. Jadi yang kita fokuskan untuk protokol kesehatannya itu adalah guru-gurunya kita fokuskan. Dan itu saat datang kita pakaikan hand sanitizer, cuci tangan, yang pakai jaket mungkin kita taruh di bawah, nggak dibawa ke ruang kantor gitu. Jadi kalau bicara metode sih sama aja kayak belajar biasa. Jadwalnya pun seperti biasa, kita sudah konfirmasi ke pengawas sekolah. Jadi nggak ada istilah dari kita itu PJJ gitu ya, pelajaran jarak jauh. Yang satu teman kita itu pesantren. Jadi itu aja sih awalnya gitu. Kolam lele yang satu kolamnya 3.000 sampai 4.000 ekor lele, kemudian ada juga sapi sekitar 15, dan perkebunan sawah itu santri semua yang garap. Adapun seperti di pesantren lain 5 kali ba'da subuh, ba'da duha, sekolah, ba'da asar, ba'da maghrib, dari Isya. Dan seperti yang pada umumnya juga ada di Rakata, macam-macam. Nah itu di masa total. Ketika pandemi COVID-19 ini datang, kan kita lockdown tuh semuanya. Lockdown ya terpaksa kita menunggu pemerintah untuk memberikan
perintahnya untuk memberikan komandonya, santri-santri sempat dipulangkan semua. Walaupun sebenarnya selain kita di pesantren yang tertutup begitu, kalau dilihat di Google Map, pesantren Rakyat Al-Amin Sumber Pucung juga sudah tersebar daerahnya. Coba lihat di Google Map, hanya ada satu jalan yang itu juga diputus sama rel kereta. Jadi anak-anak udah malas mau keluar ke jalan itu, karena di daerah ke belakangnya itu jauh lebih luas dan lebih menarik buat mereka. Karena kalau dihitung-hitung, kalau mereka menjadikan lingkungan alamnya sebagai metode sebagai media belajar, sebagai akhirnya hatinya menjadi sedih dong santri itu, karena apa yang mereka nikmati di pesantren, yang mereka senangi di pesantren, mereka harus diem aja. Dan di sini saya jadi pemateri SD sebenarnya, di SD Islam. Apa? Kagak kelihatan kan? Duh. Mereka alami selama masa normal, sampai akhirnya kita belajar baru kan di situ bagaimana caranya menerapkan pendidikan jarak jauh, karena siswa kami jauh yang SD ini. Kalau yang SMP, SMA kalau mereka ada di tempat ya sama saja gitu kan, karena kita juga daerahnya terisolir. Tapi yang SD yang rumahnya jauh, kami belajar lagi. Nah, mungkin ada salah satu keuntungannya karena kami ini model desain pendidikan yang integratif, yang terintegrasi dengan lingkungan. Maka sebelum-sebelumnya di masa normal itu kami sudah membuat orang tua itu menjadi pendamping anak, pendidik anak yang langsung terhubung dengan kami. Jadi ada di grup WA, ada di grup Facebook, ada di website Pesantren Rakyat, ada di YouTube-nya. Dan itu setiap 2 minggu sekali kami ada parenting buat anak-anak SD. Parenting, bagaimana caranya ibu bapak wali murid bisa mendidik anaknya di rumah. Bagaimana mungkin kami tidak melakukan itu, karena di pesantren itu anak SD itu hanya sekitar 5-7 jam. Sedangkan sisanya kan di rumah. Itu kan tanggung jawab orang tua. Nah, itu 2 minggu sekali kami ada parenting dan langsung dipimpin oleh Pak Kiai. Otomatis pendekatan agama dari Pak Kiai, cara mendidik anak yang soleh dari Pak Kiai, cara membuat anak aktif dari Pak Kiai, itu diterapkan betul-betul karena yang bicara Kiai. Kalau ustadznya mungkin rapati di rumah lah, nggak begitu didengerin kalau ustadznya ngomong di depan wali murid itu lah. Tapi berhubung Kiai yang langsung turun untuk wali murid, karena Kiai juga merasa anak-anak ini anaknya dia gitu. Nah itu alhamdulillah memberikan efek yang luar biasa. Parenting 2 minggu sekali sebelum pandemi datang. Jadi koordinasi kita terhadap wali murid untuk pendidikan di rumah itu alhamdulillah jalan. Wali murid yang antusias duluan dan wali murid yang khawatir duluan. Kalau saya lihat kan ibu saya, bibi saya sebagai guru SD, ini gurunya yang khawatir. Gurunya khawatir karena wali murid itu sering ya nggak ngopeni anaknya lah untuk belajar. Ini sebaliknya yang kita dapatkan, alhamdulillah ini wali murid yang khawatir. Sehingga kita juga di sini apa bahasanya ya, kewalahan. Kadang tengah malam itu wali murid itu minta ditelepon.
minta telepon saya, wali kelas lainnya gitu, izin minta ditelepon, ini anak saya hafalannya gimana gitu, tolong ini hafalannya dibenahi lagi, karena kan mereka sebelumnya memang disuruh setiap mau sholat maghrib baca waqiah, hafalan waqiahnya di musola atau masjid terdekat. Nah itu ada yang bacaannya salah, takut wali murid itu, sedangkan wali muridnya nggak hafal gitu kan, akhirnya ya terpaksa simaan dari jauh. Kemudian yang tidak kalah penting mungkin bagi anak SD ini, mereka itu kan nggak bisa dikurung gitu. Memang di sekolah kami itu di kelas itu jarang, mereka nggak bisa dikurung, jiwanya jiwa bebas. Nah kalau seandainya mereka di dalam kelas atau di dalam ruangan terus, mereka akan mati kepalanya itu, otaknya mati, walaupun kita tetap ya integrasi materi yang ada dengan kurikulum yang ada, tetapi jarang di kelas karena kita menyampaikannya di bawah pohon, di tengah sawah, di pematang sawah, di tambu tempat para petani istirahat. Di situ kita menyampaikannya, jadi oksigen dan air itu tercukupi buat anak-anak. Sedangkan kalau di kelas anak-anak itu udah nguapnya itu udah wah, itu semuanya udah nggak masuk lah. Ditambahkan kita di kelas itu satu murid nggak lebih dari 16 anak. Ini yang perlu dicatat. Kita lihat kadang ada sekolah satu kelas itu 40, kok kuat gurunya gitu, apa itu terperhatikan semua gitu kan. Kalau di kami itu memang tidak boleh lebih dari 16. Kalau seandainya lebih, walaupun hanya 3 anak, itu dibikin kelas sendiri. Makanya di kelas 1 itu sampai D. Sampai D. 1A, kelas 1B, kelas 1C, kelas 1D. Itu dibagi agar semua anak itu perhatikan secara menyeluruh. Mulai dari mentalnya, jiwanya, karakternya, nakalnya, aktifnya, itu ketahuan. Gitu. Jadi ada anak nakal di pesantren rakyat itu. Soalnya nakal jadi ketua kelas gitu kan. Akhirnya dia harus bertanggung jawab buat temennya. Nah, ya akhirnya ketika masa lockdown itu ya luar biasa sedih. Dan ketika new normal sekarang kan aneh ya, ke pasar boleh, ke mall boleh, jalan-jalan boleh ya Pak Ustadz ya. Iya benar Bapak Nawi. Oke baik, Bapak Nawi, maaf saya potong nih. Jadi di sekolah integratif pesantren rakyat Al-Amin itu mengusung konsep yang lebih ke alam ya Bapak Nawawi ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Fadli selaku kepala sekolah di SMA Al Kholidin Jakarta ya. Ini kira-kira skenario apa aja nih yang udah Bapak persiapkan untuk memulai tahun ajaran baru di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Silakan Bapak Fadli. Ya, kalau berbicara skenario gitu ya, sebenarnya sih nggak beda jauh seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita ada MPLS gitu kan. Hanya saja kan kita tetap harus mengacu ke Kemendikbuddiknas. Kita selalu nanya itu, ini Al Kholidin gimana MPLS-nya? Karena di sekolah-sekolah lain itu ada yang modelnya jarak jauh, itu kan ada mungkin yang sip-sipan lah bahasanya, datang 8 anak, terus selanjutnya 8 anak lagi ya, seperti itu. Sedangkan kita ya MPLS seperti biasa, santrinya di kelas, nanti gurunya menyampaikan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah gitu kan, tentang pondok, lingkungan sekolah, yayasan. Itu seperti biasa jadinya. Jadi kita memang kalau dibilang PJJ bukan PJJ, saya bilang seperti itu. Seperti biasa jalan PLS-nya itu. Nanti pada saat KBM sudah mulai berjalan seperti ini, kita belajar seperti biasa. Seperti saya bilang tadi, hanya guru-gurunya saja yang dari luar kan yang kita lebih fokuskan, proteknya harus lebih ketat seperti itu. Terus santrinya mungkin di lingkungan pondok itu ya nggak terkontaminasi lah dari luar gitu kan. Dan di santri pun juga penjengukan itu sudah tidak diperbolehkan gitu. Jadi ada orang tua yang ingin menjenguk santrinya, itu hanya bisa dititip oleh pembina asrama, ketua kamarnya seperti itu. Jadi nggak bisa bertemu langsung antara orang tua murid dengan santri.
gitu. Jadi kan resiko penularan kan lebih sedikit lah istilahnya kan kalau kita melihat dari keadaannya seperti itu. Betul Pak Begitu Fadli. sih. Kalau apa? Ya lanjut Pak Fadli. Ya. Jadi kalau skenario sih saya bilang ya seperti biasa, belajar seperti biasa, jadwal seperti biasa. Itu saya bilang guru-gurunya yang lebih diprotek, lebih dijaga, karena guru kan dari luar, dari mana-mana ini takutnya dibawa ke pondok. Iya. Maksudnya di pondok anak itu aja bisa nyebar di situ itu aja. Yang lebih diprotek itu yang dari luar ke dalam. Seperti itu sih. Ya, skenario yang sudah berjalan. Berarti saat waktu santri baru datang tuh, santri baru kan baru datang nih, misalnya nih. Prosesnya kayak gimana tuh Bapak Fadli? Apa disemprotin dulu dengan cairan disinfektan gitu? Semprotin basah ya. Ya jadi di sana kemarin kan liburan sebelum Ramadan tuh ya. 12 tuh sampai Ramadan full lebaran libur. Dan itu kita dibagi ya. Tadi ada santri lama itu baru pulang tanggal 12 Juli. Santri lama dari kelas 2 SMP, 3 SMP terus 3 SMA, 1 SMA itu santri lama tanggal 12 Juli pulangnya kembali ke pondok gitu ya. Dengan catatan harus membawa surat keterangan sehat. Oh gitu. Iya. Dan juga sudah harus dikarantina selama 2 minggu di rumahnya. Itu sudah disampaikan lewat setiap wali kelas mengirim informasi tersebut kepada orang tua sebelum tanggal 12 sudah diinfokan. Dan sedangkan untuk santri baru ini akan kembali ke pondok gitu ya. Ini tanggal 26 Juli besok. Oh, baru tanggal 26 Juli ya. 26 Juli santri baru nih kelas 1 yang SMP dengan 1 SMA tuh semua bareng di situ. Itu kita kan digilir waktunya untuk santri putra jam sekian, santri putri jam sekian. Berarti nanti ketika santri baru datang ke pesantren itu udah tuh santri itu bakalan dikarantina lagi juga ya di asrama, nggak boleh keluar gitu, jajan atau apa? Ya, iya. Betul. Karena sana juga kalau jajan sudah ada kantin ya. Oh gitu. Ada kantinnya sendiri kan di situ, jadi nggak bisa jajan keluar juga gimana? Karena kalau kita tahu pondok Al-Fal ini itu kalau siapa nih Mas itu ya, namanya ya. Masih kita tahu pondoknya itu ya kalau kita keluar itu di jalan raya gitu. Nggak ada warung-warung, ada sih di seberang. Jadi di pondoknya udah ada kantinnya, jadi kejajan atau apa kebutuhan santri ya di situ gitu. Sama santri baru santri lama juga saat kembali ke pondok harus dikarantina dulu di rumah selama 2 minggu. Saat kembali bawa surat kesehatan dari dokter atau dari sebelum dia melaksanakan tes rapid atau swab gitu kan, ada aja yang seperti itu. Ada surat kesehatan. Kalau mereka nggak menyerahkan ya kita suruh pulang lagi. Karena sebelumnya santri lama ada yang seperti itu, yang nggak menyerahkan surat sehat, gitu kan? Ya kita untuk jaga-jaga kan, menjaga aman santri yang sudah pulang yang sehat di sana. Santri yang tidak memberikan persyaratan itu ya kita suruh pulang lagi. Gitu. Nggak tahu dia senang apa enggak gitu. Kalau kemarin kan saya sempat main-main ke Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontori di Al-Amanah Al-Gontori di daerah Tangerang, Pak Fadli. Di sana itu setiap santri baru yang masuk, jadi ada dua tahap gitu. Hari Senin itu santri putranya dan hari Selasa itu santri ceweknya. Nah itu setiap santri baru masuk mereka di rapid test dulu. Apakah di tempat Pak Fadli ada semacam itu, di rapid test dulu di pesantrennya langsung gitu, jadi nggak cuma sekedar bawa surat kesehatan dari dokter gitu Pak Fadli? Iya, kalau di sana sih kita nggak menyediakan ya untuk rapid test dan tes itu. Jadi kita cukup orang tuanya sendiri, santrinya sendiri yang membawa surat. Kita hanya menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer saat masuk gitu kan. Dan yang mengantarnya pun kita nggak izinkan untuk masuk ke asrama, cukup sampai di gerbang, ditaruh barangnya, anaknya ditaruh juga, selesai, udah mereka pulang, barang-barangnya dibawa oleh pengurus asramanya, begitu. Jadi gitu ya, orang tua nggak diizinkan masuk, hanya anaknya. Iya.
Itu gitu untuk barang-barang bawaan santri itu sebelum santri bisa kan biasanya barang-barang bawaan santri kan pakaian seperti itu. Berarti disimpan dulu di tempat khusus gitu untuk diapakan itu Bapak Fadli? Lagi ya? Barang-barang bawaan santri kan tadi Bapak Fadli bilang barang-barangnya ditaruh di depan dulu, santrinya masuk duluan, nanti barangnya belakangan kan gitu ya? Enggak, bareng. Jadi langsung boleh dibawa ya? Saat orang tua membawa barang santri ya dibawa kan tuh. Nah, orang tuanya membawa barang santri ya cukup barangnya dengan santri yang masuk, orang tuanya nggak diizinkan masuk gitu. Oh begitu. Baik, terima kasih Bapak Fadli. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Nawawi terkait tadi kan kita sudah mendengar bersama-sama bahwasannya di Sekolah Integratif Pesantren Rakyat Al-Amin itu menggunakan metode pembelajaran yang bisa dibilang langsung dengan alamnya gitu kan, langsung ke peternakan, anak-anak langsung diajak ke kebun, anak-anak langsung diajak ke sawah. Kira-kira bagaimana strategi pendidikan yang akan Bapak Nawawi pakai nih di sekolah yang lagi masa new normal seperti ini, di masa pandemi COVID-19 ini kan nggak mungkin gitu kan kita bisa ngajak anak-anak buat langsung main ke sawah, langsung main ke kebun, langsung main ke peternakan. Kondisi seperti saat ini kan tidak memungkinkan gitu. Bagaimana strategi yang kira-kira Bapak Nawawi akan gunakan gitu nanti di pembelajaran selanjutnya? Bukan nggak mungkin ya, mungkin aja karena mungkin kondisi di Jakarta, Jabodetabek, kemudian Surabaya, di kota-kota besar, di Malang kota itu mencekam ya. Tapi kami di desa ini rasanya biasa aja, sehingga COVID-19 ini nggak bikin kami lebih takut daripada takut kepada Allah kayaknya. Oh, begitu ya Bapak Nawawi ya. Apalagi kami itu terisolir benar Bapak Ibnu, coba lihat Google Map. Terisolir betul, nggak bisa kemana-mana dari new normal. Baik. Bukannya, nanti saya coba lihat ya. Bukannya coba lihat di situ. Dan memang kita itu kayak tinggal di gunung gitu. Tapi bukan gunung sih, memang kita itu terisolir dari dunia luar lah gitu. Jadi pesantren Rakyat Al-Amin itu emang benar-benar di daerah terpencil gitu ya Bapak Nawawi ya? Iya, di daerah terpencil dan Malang Kabupaten yang memang udah diblokir sama rel kereta api. Nah, di situ kayaknya kita main di sini biasa aja, keluar rumah nggak pakai masker karena udah keluar rumah juga udah jalan kampung gitu, jalan desa yang kecil, yang langsung ketemu sawah, yang langsung ketemu sungai berantas yang besar yang nggak mungkin berenang buat nyebrang gitu, atau mungkin nanti kepotong lagi sama rel kereta api, sehingga kalau mau masuk aja harus muter jauh gitu. Memang pemerintah di sana nggak ada yang membuat kebijakan gitu kan, pasti ada sebuah kebijakan, namanya ini kan sebuah pandemi seluruh dunia gitu loh Bapak Nawawi. Masa iya mentang-mentang di tempat terpencil gitu nggak ada sebuah kebijakan harus seenggaknya pakai masker gitu? Kalau saudara Ibnu melihat yang viral di dunia medsos, ada jalan yang diblokir, ditembak sama warga, sampai itu TNI yang turun buat bongkar. Itu tetangga sebelah kami di Sumber Pucung. Memang di sini itu ketatnya luar biasa sampai ketika pandemi banyaklah kriminal yang terjadi. Cuman berbeda kan bicaranya lingkungan pesantren kami kan ya, lingkungan sekolah kami. Kalau di sebelah ya memang mengerikan, mencekam karena jalur antar kampung, antar desa. Kalau di sini ya terisolir betul, sehingga kita cukup memblokir di terputus Bapak Nawawi. Sepanjang dalam bebas kayak di rumah biasanya. Iya, kemudian kalau santri baru gitu ya, karena santri kami notabene ini orang-orang nggak punya ya, orang-orang miskin yang bahkan sangat miskin, untuk memberikan syarat surat rapid test macam-macam, bukan masalah mereka nggak mampu bayar lagi, mereka nggak dari sama sekali, sehingga kami dibantu sama desa, dibantu sama
sama puskesmas desa, mereka yang datang ke sini bikinin raid buat anak-anak. Alhamdulillah di sini 31 sarjana semua lah. 30 ustadz yang mengajar di sini sarjana semua dan semuanya ada di lingkungan pesantren, jadi nggak keluar masuk. Itu mungkin mereka komit buat di pesantren gitu kan. Ya akhirnya kita tenang aja, tetap masyarakat ngaji, santri yang memang tinggal di situ nggak pulang. Berarti mereka pulang ke rumah juga bisa merawat katanya. Maaf Bapak Nawi, berarti guru-guru di situ apa emang satu keluarga dengan pihak pesantren juga, atau memang guru-guru di situ tinggalnya di situ aja udah, atau memang satu keluarga gitu sama pihak pesantrennya? Kalau satu keluarga sih enggak, wong kiainya aja umurnya baru 37. Oh. Baru 37 ya, masih muda. Anaknya baru 3, yang paling besar itu umur 10 tahun. Namun kan berhubung beliau ini alumni UIN, beliau juga menjadi pemateri handal di UIN, banyak mahasiswa UIN yang tertarik. Beliau juga dosen di Unira, banyak mahasiswa Unira yang tertarik, yang kebetulan mahasiswa UIN, mahasiswa Unira itu pondok semua, lulusan pondok semua, tertarik dengan pesantren rakyat. Akhirnya di komitmen mereka tinggal di pesantren rakyat kayak saya ini. Saya keluarga beliau, gak ada hubungan darah sama beliau, tapi komit, ya sudah bikin rumah di Seberpucung, dibantu sama Pak Kiai, bahkan bikin rumahnya pun semi gotong royong lah gitu. Tukangnya bayar, tapi kan tenaga santri itu bantu ngangkut gitu. Sampai ya udah saya tinggal di situ, nggak kemana-mana. Untuk soal makan kita juga nggak kesulitan ya, karena kita sama santri itu udah biasa nanam cabai sendiri, sawi sendiri, ayam juga ternak sendiri, ikan juga tinggal cari di sungai gitu. Untuk soal garam sama bumbu itu kita yang sulit itu. Jadi air juga pantungannya banyak gitu. Jadi dari hidroponik. Jadi itu kreasinya sama aja ya, gitu. Bapak Nawi, berarti nggak ada bedanya ya pembelajaran di tempat Bapak Nawi ini saat masa normal sama pada saat sekarang ini tuh nggak ada bedanya ya, berarti ya tetap aja kayak gitu ya? Ada sih, biasanya kan santri diajak keluar ikut ceramah sama Pak Kiai. Sekarang kan Pak Kiai ini libur dan nggak dapat uang dari ceramah gitu kan. Atau mungkin biasanya ada pemateri dari luar gitu, para dosen UIN, dosen Unira yang ngasih materi di pondok kita. Sekarang nggak ada gitu kan. Atau mungkin lebih kita belajar keluar kayak ke tempat peternakan sapi yang besar, peternakan kambing yang besar, tempat budidaya jamur. Itu juga kita nggak bisa ke BMKG untuk meneliti lingkungan, kita juga nggak bisa. Yang kayak gitu-gitu kan kita harus perek dulu gitu, harus libur dulu. Baik Bapak Nawi. Apa ada sistem pembelajaran online gitu Bapak Nawi? Ya jelas ada. Untuk SD yang di kampung sebelah itu pasti kita pakai sistem belajar online. Nah, lalu bagaimana ini sistem pembelajaran online-nya kalau seandainya di masa normal saja sekolahan pesantren Rakyat Al-Amin mengusung metode yang langsung ke alam gitu loh. Terus kalau seandainya menggunakan metode online, kira-kira seperti apa metode yang digunakan? Gini loh saudara ibu, kalau bicara belajar ke alam itu harus ditanya alam mana gitu. Bukan masalah alam itu sawah doang ya, atau alam gaib doang ya gitu. Jadi ya alam itu, kalau alam modern ya kita belajar teknologi juga. Kalau alamnya alam informasi ya kita belajar literasi juga gitu. Ada kita kelas literasi, bahkan kita kan pesantren rakyat yang dibina itu bukan cuma anak-anak, orang tua juga ikut, mereka juga ikut pelatihan. Jadi nggak gaptek amat lah kalau soal belajar online itu. Dan mereka jujur, alhamdulillah, anak-anak dan orang tuanya itu tuntut untuk jujur. Bagaimana perkembangan anak, merosotkah atau berkembang dari selama pandemi ini? Itu mereka ucapkan apa adanya. Karena kiai yang bicara gitu. Kalau nanti orang tuanya nggak jujur, takut anaknya nanti ikut nggak jujur juga gitu. Baik, terima kasih Bapak Nawi. Selanjutnya saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Fadli. Sama mungkin pertanyaan kayak tadi. Kira-kira strategi
pendidikan yang Bapak Fadli gunakan? Kan tadi kan pertanyaan pertama kan mengenai skenario yang udah dibuat nih untuk pendidikan baru, untuk persiapan pendidikan ajaran baru. Nah, setelah skenario itu dibuat, pasti kan ada strategi pendidikan yang akan Bapak pakai di sekolahan di masa COVID-19 ini. Silakan Bapak Fadli. Untuk strateginya kita sih ya nggak memaksa gitu ya, maksudnya ada guru misalkan yang ada jadwalnya di hari Senin atau hari apalah yang dapat jadwal gitu, kita juga nggak bisa memaksa itu guru untuk hadir ke sekolah gitu kan. Dia juga punya hak untuk ya tetap di rumah gitu kan, lagi diramaikan stay at home gitu dan memasakkan juga. Nah, kita langsung memberikan solusi untuk mereka guru-guru yang tidak bisa keluar untuk datang ke pondok langsung ke sekolah, bisa menyampaikan lewat entah itu Zoom gitu ya, Google Meet dengan anak-anak. Nah, tapi itu janjian dulu, misalnya gurunya saya nggak bisa hadir karena atau apalah, ada dari pihak TU-nya, yayasannya itu sekolah mempersiapkan di kelas entah itu laptop atau kamera gitu kan yang menyambung internet atau dengan anaknya, itu kan disiapkan. Seandainya ada guru yang tidak berkenan hadir, tinggal sama anak. Namun bagian besar sih kalau kita tanyakan ke guru-guru, kita awal tahun gitu ya, kita tanyakan ke guru-guru apakah mau PJJ di rumah, kita di rumah murid di pondok gitu ya, atau kita datang ke pondok. Itu banyak sih yang setuju, yang sepakat untuk ya kita datang ke pondok. Lagi gitu kita harus belum dari protek, yang luar dari protek seperti itu sih skenario yang akan dibuat. Ada guru yang nggak pernah, kita nggak bisa memaksakan juga gitu kan ya. Iya, dia harus hadir, hadir dipotong yang nggak sejahat itu gitu. Terus kasih keluasan ke guru, mereka nggak bisa hadir, ya udah kita buatkan, atau mereka memberikan tugas lewat kirim tugas lewat WA gitu kan. Nanti kan terus ada TU-nya disampaikan, seperti itu sih model-model skenario-nya. Berarti santri di sana tetap tidak membawa alat komunikasi ya, entah itu HP atau laptop tuh santri tetap nggak bawa ya di sana. Cuman dari guru ke TU baru ke santri gitu ya, Pak Fadli? Iya, santri emang nggak bawa handphone, nggak bawa elektronik, jadi yang nyiapkan tuh yang dari sekolah, dari yayasan, dari sekolahnya. Jadi itu santri guru yang ngomong kan, misalnya ada laptop gitu kan, muncul gurunya dengan speaker suara kan, misalnya seperti itu. Atau lewat tugasnya TU-nya menyampaikan ke kelasnya, seperti itu. Oh, berarti santri di sana tetap belajar dalam satu kelas gitu ya? Dalam satu kelas, terus ada satu laptop untuk monitoring gurunya gitu ya, Pak Fadli? Iya. Itu kan kita baru rencana ya, kita karena ini kan belum ada guru yang seperti itu. Tapi kita baru, seandainya ada guru yang belum datang, kita sudah mempersiapkan. Oh, ini ada laptop, nanti kita bikin speaker biar gurunya ngomong apa, muridnya dengar kan tugasnya apa. Baik. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Fadli. Itu karena di sekolahan Bapak Fadli juga belum terrealisasikan pembelajaran seperti itu, jadi rada susah juga ya Pak Fadli ya. Betul, iya. Karena santri baru juga belum datang, baru belum datang, baru santri lama. Oke, baik, terima kasih Bapak Fadli. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Nawawi. Baik. Bapak Nawawi, ini kan sekarang itu pembelajaran banyak menggunakan metode online, entah itu dari WhatsApp, dari media Zoom atau Google Meet gitu. Menurut Bapak Nawawi, desain pembelajaran seperti apa yang sekiranya itu efektif gitu digunakan di masa COVID-19 ini, yang kira-kira efektif gitu, silakan Bapak Nawawi. Selama kita memakai Zoom atau Google Meet ini kan itu kesannya hanya berfungsi sebagai forum ya. Iya, sebagai forum. Iya, kita misalnya ingin belajar tahu, belajar sorok, itu kan forum itu sangat penting. Itu
itu sangat berguna, tentunya sangat membantu lah. Apalagi kalau seandainya pematerinya dari luar, ya mungkin berbeda dengan pesantren yang lainnya. Kami ini pesantren sekarang handphone, jadi boleh anak-anak bawa HP, bawa alat elektronik seperti Android, bahkan ada yang HP-nya nggak punya kita pinjemin, karena memang nggak bisa juga anak-anak lepas dari itu, tapi dibatasi. Adapun di kami juga ada BLK, Balai Latihan Kerja, yang dalamnya itu IT, informasi teknologi informasi. Di dalam ada 20 komputer yang bisa digunakan dengan kameranya, dan juga itu bisa digunakan untuk materi-pemateri yang dari luar, seperti dosen UIN yang ingin mengajar, atau dosen Munira yang ingin mengajar. Dua kampus ini yang paling sering. Atau mungkin dari Yogyakarta itu dari dosen CBMA Bandung ya. Ada itu Pak Suprapto itu, mereka juga belajar di pesantren rakyat Jogja. Nah, beliau juga kalau pengen bicara di pesantren rakyat Alamin Sumber Puyung ya pakai media Zoom, media Google Meet, terserah pemateri mau pilih yang mana, itu bisa. Tapi sejauh yang kami pantau, pembelajaran yang efektif itu ya pembelajaran yang integratif sekali gitu. Jadi memang pesantren kami ini mengusung ala-ala walaupun gak persis, walaupun masih jauh, mirip-mirip kami mengkiblatkan kayak sistem pembelajaran Bali Songo, di mana pendidikan itu berdayakan sesuai dengan lingkungannya. Artinya anak-anak bisa mengaplikasikan ilmunya dengan lingkungannya sendiri, walaupun lingkungan terdekat, seperti ke orang tua, ke rumah, itu memperlakukan rumahnya seperti apa, kemudian ke tetangganya, memperlakukan tetangganya seperti apa. Itu mereka dididik untuk bisa seperti itu gitu. Dan di kita juga kan ada gamelan, ada alat musik, ada macam-macam. Mereka bahkan membuat alat-alatnya sendiri, beli sendiri. Sehingga mereka juga bisa latihan di rumahnya masing-masing. Untuk yang SD kemungkinan itu masih sangat terbatas ya, seperti itu masih sulit karena biaya yang mahal untuk biaya alat musik atau lain sebagainya. Tapi kan sekarang Android ini sudah bisa mendownload aplikasi musik seperti drum atau gitar. Itu main dulu, yang penting mereka kenal. Nah di situ juga paling ada hikmah di balik pandemi ini, mereka lebih dekat kepada musola dan masjid di rumah mereka terdekat masing-masing. Jadi kita tinggal arahkan ketika mereka dekat ustadznya di kampung, dekat ustadznya di musolahnya, itu akan sangat menguntungkan buat kami agar mereka tidak lupa siapa yang dulu ngajarin di Alif Bata. Jadi nanti ketika di sini sudah sarjana S1, mereka tetap hormat sama yang ngajarin Alif Bata. Tuh. Jadi efektif memang integratif sih di mata kami itu. Hanya saja kan ini harus memulai desain dan lingkungan settingnya itu tidak mudah. Yang kebetulan kami ini memiliki Pak Kiai yang saya kira beliau udah ini udah pensiun 100 kan ya, yang dimana terjangnya juga di masyarakat luar biasa. Jadi beliau bisa mendesain pesantren ini menjadi pesantren yang luar biasa aktif di masyarakat. Anak-anak lebih sering bersentuhan dengan masyarakat daripada ustadznya gitu. Jadi itu yang efektif menurut kami. Baik Bapak Nawi, kira-kira nih kan kalau seandainya pembelajaran itu udah yakin Bapak Nawi itu pembelajaran yang digunakan saat ini tuh efektif, itu bagaimana caranya Bapak Nawi itu tahu murid-murid tuh sudah mendapatkan pelajaran yang maksimal gitu Pak Nawi? Kalau maksimal sih jelas enggak, karena kita jarang muajahah. Itu udah kelihatan banget gitu, nggak mungkin lah maksimal orang muda aja. Jarang gara-gara cuma jadi emang aja. Tapi kan emang lucunya gini sekarang nih, yang ke pasar boleh, jalan-jalan boleh, yang ke sekolah nggak boleh gitu. Ke sekolah nggak boleh ya Pak Nawi ya. Jadi kita selalu menanamkan kepada murid-murid bahwa setiap kejadian itu adalah ilmu, segala sesuatu itu adalah guru. Jadi mereka tetap bisa belajar dan laporan memang. Dan mereka kalau laporan ke kita tuh senang. Berarti jadi kita tahu apa yang mereka pelajari. Secara tidak langsung pembelajaran saat ini itu
cuman sekedar formalitas doang dong ya Pak Nawi ya? Ya nggak gitu juga sih. Kelas itu penting lah. Kita juga kan lahir dari kelas. Walaupun tidak apa ya, saya nggak pengen bicara outsourcing ya. Kita cuma dicetak sebagai outsourcing atau sebagai karyawan atau sebagai ini ya. Yang jelas ketika sudah di dalam kelas kita kan dipaksa untuk seragam, untuk patuh kan sama gurunya, dan mereka mati inisiatifnya. Sedangkan seorang inisiator unggul itu mahal harganya gitu ya. Jadi untuk anak-anak ini memang kami menghindari itu, gimana caranya anak-anak yang inisiatif sendiri, sehingga regulasi hanya kami jadikan sebagai apa ya, hapus-hapus lah gitu, regulasi buku tematik, buku ini. Yang jelas intisarinya ada di buku tematik misalnya, intisarinya ada di dalam buku matematikanya ada. Kalau kitab saya nggak berani ngotak-ngatik Pak Fadil. Kalau kitab saya nggak berani ngotak-ngatik karena memang kita butuh sanad kan, kita butuh sanad, kita butuh referensi yang konkret, kita butuh pengetahuan yang luas dan perangkatnya banyak gitu. Kalau kitab nggak berani gitu kan. Tapi kalau matematika, ilmu pengetahuan alam, sains, sosial, itu kan bisa kita rancang dengan kreativitas kita sendiri, dengan inisiatif kita sendiri gitu. Kalau kita nggak berani, Vici itu udah harus rumusan pasti. Hanya saja ketika kita belajar akidah misalnya, mereka suruh mengamati sendiri bagaimana ciptaan Allah terbentuk, itu mereka yang menulis. Dan di sini semua santri wajib menulis mulai dari TK sampai ke S1-nya. Di sini baru dibuka kampus terbuka kemarin. Kalau kamu ingin jadi orang besar, kata Pak Kiai, syaratnya dua. Yang pertama kamu menulis, yang kedua kamu ditulis. Pilih salah satu. Kalau nggak bisa salah satu, keluar dari pesantren. Katanya kan gitu. Nah, santri takut semua tuh sama Pak Kiai. Akhirnya mereka menulis tentang alam semesta yang mereka amati, walaupun jauh dari kata sains, walaupun jauh dari kata ilmiah. Mereka gunakan bahasa Jawa, mereka gunakan bahasa mereka sendiri. Itu nggak apa-apa. Buat kami, itu kami sangat senang karena inisiatif mereka sendiri itulah yang mahal buat kami. Dan mereka akan unggul dalam keahliannya sendiri nanti. Saya dibanding sama Fergie, anak yang dia orang tuanya nggak ada, yang krisis identitas, kalau ngurus sapi jago dia. Bahkan dia bisa mendeskripsikan kekuasaan Allah pada sapi. Gimana coba? Kotorannya bagaimana, padahal itu bau, dan mereka bisa mendesain kotoran sapi itu menjadi gas metana yang dipakai buat masak untuk mereka. Mereka sendiri yang bikin. Kita cuma nyediain semen, nyediain batu bata, nyediain ini. Kadang-kadang buat bangun musola tuh mereka pakai. Jadi musolanya tinggal nggak diplester sekarang ini gara-gara dipakai buat itu. Yang penting masak gas agak kurang, soalnya lagi pandemi gini beli gas susah gitu. Minyak tanah nggak ada. Mereka pakai gas metana. Coba itu kan harusnya S1 yang memanfaatkan gas metana dari kotoran ternak gitu kan. Iya. Ini anak-anak yang sekolahnya baru kemarin. Fergie itu umurnya 18 tahun tapi sekolahnya baru kelas 2 SMP. Orang tuanya nggak ketemu sampai sekarang. Dia nggak tahu ibunya siapa, bapaknya siapa. Kami pungut dari jalanan, diantar sama dinas sosial. Masa kita harus memaksa dia buat menyerahkan surat rapid test macam-macam yang mereka nggak mampu. Pulang aja rumahnya nggak tahu, akhirnya dia tinggal di sini sudah. Dan baik anaknya sekarang. Dulu dia suka minum-minum keras, ya tinggal di jalanan bagaimana lah ngelayang macam. Sekarang berubah, kopean, walaupun nggak punya kokok dikasih kokok sama kami. Yo nggak bagus, yang penting bisa bertolak lah gitu. Ya alhamdulillah anaknya senang. Itu yang efektif itu menurut kami seperti itu, saudara ibu. Baik, terima kasih Bapak Nawawi. Mungkin satu pertanyaan lagi ya untuk Bapak Fadli. Kira-kira menurut Bapak Fadli desain pembelajaran seperti apa yang efektif untuk digunakan di masa new normal, Bapak Fadli? Silakan. Ya, kalau kita berbicara efektif mana, ya semua ada kelebihan kekurangannya gitu ya. Seperti sekolahnya Pak Nawawi itu kan, ya mungkin kalau di kelasnya nggak efektif karena emang di alam itu mereka lebih bisa mengeksplor gitu ya kemampuan anak-anaknya. Berbeda satu sekolah lain gitu kan, pasti punya metode lain, punya cara-cara lain, punya strategi lain.
ada beberapa sekolah yang saya punya teman gitu kan, sekolahnya itu bikin surat persetujuan orang tua, anaknya tentunya kayak tadi sip-sipan jam sekian sampai jam sekian, 8 orang datang, saya itu pulang, shift kedua datang, ada seperti itu. Ada juga yang modelnya PJJ seperti ini, jarak jauh, nanti gurunya nge-share alamat linknya, muridnya masuk gitu kan. Iya. Walaupun sana ada satu orang tua yang menjerit-jerit, wah kuat tahu gitu kan. Itu salah satu masalah juga itu saat ini Pak Fadli. Sampai ke mahasiswa gitu kan, sampai tampaknya memang ada positif dan negatifnya gitu kan. Sebenarnya sih tergantung penyampaian guru tersebut melihat kondisi anak-anaknya. Karena kan guru yang paham anak kelas itu modelnya seperti apa. Ada yang mungkin modelnya sekali kita sampaikan itu paham gitu kan. Ini lebih gampang. Kita kasih materi aja, nanti dia mengekspor sendiri gitu kan. Kita kasih video, kasih latihan. Ada yang lebih susah. Ini orang anak susah diajak kecuali kalau bisa bertemu. Ya kita buat privat lah, ruang privat itu lewat video call berdua saja gitu kan, tatap muka dengan anak tersebut belajar waktu khusus gitu ya. Sebenarnya macam-macam perbedaan. Yang penting bagaimana seorang guru melihat seorang anaknya dan dia anggap satu metode ini bagus penyampaiannya, yaitu saya pikir itu paling efektif. Dan itu pun dipakai di sekolah lain. Dan itu paling bagus dipakai sekolah lain itu enggak berjalan, itu bisa dibilang tidak efektif begitu. Jadi kembali lagi seorang guru harus bisa membaca seorang muridnya bagaimana. Model penerimaan ilmu itu seperti apa modelnya. Pasti bermacam-macam kan. Dan pasti yang diambil yang terbaik oleh guru tersebut itulah yang terbaik gitu. Jadi seorang guru itu harus tahu bagaimana karakter muridnya masing-masing ya Pak Fadli, biar kita juga tahu nih murid ini gampangnya dikasih metode pembelajaran seperti apa, murid yang ini kayak gimana. Jadi gitu ya, seperti itu Pak Fadli. Nah kan iya betul, kita juga harusnya kan kalau masalah pembelajaran yang berhasil gitu, kita kan juga harus tahu gitu loh, anak ini nih kira-kira udah paham belum nih apa yang kita ajarin nih. Nah dengan situasi sekarang ini kan rada susah ya buat monitoring siswa gitu. Ini kira-kira nih anak nih udah paham belum nih apa yang kita ajarin tuh. Jadi kira-kira Bapak Fadli seperti apa itu? Kayak gimana itu cara? Iya, kalau mengukur kepahaman siswa emang agak sulit gitu kan. Enggak, kita cuma bukannya suzon kan. Ada ulangan, anak 100 terus ini gitu kan. Iya. Padahal pas lagi belajar tatap muka agak kurang anaknya kan gitu kan ya. Kita nggak bisa suzon juga, mungkin dia di rumah lebih fokus belajarnya kan. Cuma kita tapi kalau siswa itu kok temen-temen. Iya, bisa begitu juga. Iya. Jadi mungkin solusinya kita setiap seminggu sekali gitu ya. Seminggu sekali. Mungkin ini kalau di sekolah saya belum kalau masa PJJ belum berjalan gitu kan ya. Karena kita masih belajar gitu. Mungkin kalau yang sel PJJ mungkin bisa diadakan entah seminggu sekali, mereka bisa sapa lah. Bukan gitu, kita sehari nggak ngasih pelajaran tapi ngasih bertegur sapa dengan murid, bertanya gimana pelajaran kemarin, selama seminggu kemarin ada yang belum paham atau belum gitu kan. Mungkin bisa seperti itu. Nggak cuma kita kasih latihan, dikumpulkan, difoto, oh anaknya ini bisa, kita belum tahu ini hasil anaknya sendiri atau orang tuanya mengerjakan, kita kurang tahu juga. Iya. Ya, mungkin saya apa sih istilahnya, kalau misalnya ada sekolah yang melakukan PJJ begitu ya, kan bisa salah satu alternatifnya mengukur pemahaman anak ya seminggu sekali lah, di satu hari kita nggak ngasih pelajaran tapi kita sapa murid-muridnya entah lewat yang ya macam-macam lah, ada yang Zooman, Google Meet, ada Webex, itu kan Discord, macam-macam. Bisa lah disapa muridnya, gimana pelajaran kemarin, paham atau enggak, gimana yang nggak paham ini. Mungkin dari situ bisa terukur, oh pemahaman anak seperti apa, gitu sih. Cuman kalau di sekolah saya kan nggak berjalan yang PJJ gini, kita belajar biasa, gitu kan. Jadi saya hanya sebagai masukan gitu kan, alternatif aja, seperti itu sih. Gitu.
Oke, baik, terima kasih Bapak Fadli. Ini mungkin cukup itu aja sih yang saya ingin tahu. Saya ingin menggali lebih dalam dari para narasumber. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Fadli selaku Kepala Sekolah SMA Al-Khalidin Jakarta. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Muhammad Nawawi selaku guru SDI integratif. Ini saya mau nambahin sedikit. Oh ya, silakan Bapak Nawawi. Salah paham terkait pesantren rakyat. Pesantren rakyat ini pesantren yang formalnya ada, secara legalitas dan pendidikannya pun terpantau. Hanya saja memang anak-anak di sini itu memiliki standar yang di situ saja gitu. Maksudnya kalau seandainya masalah eksakta kita ada standarnya, masalah nahwu sorof kita ada standarnya, dan masalah hafalan kita juga ada standarnya. Tapi mereka tidak dituntut untuk perfect di satu bidang. Mereka hanya dituntut untuk perfect di bidangnya sendiri. Jadi juara di Baik, seperti Bapak Nawawi terputus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas para narasumber yang telah memberikan kami informasi seputar sekolahnya dan juga membuat kita tahu, kita semua tuh jadi tahu. Jadi memang benar-benar sangat sulit gitu metode pembelajaran yang digunakan di masa pandemi COVID-19 ini pada saat pada saat masa normal tuh emang beda jauh banget ya. Sekarang tuh susah kalau mau belajar juga. Terlepas dari masalah kuota segala macam ya Bapak Fadli. Iya betul. Akhirnya banyak masang-masang wifi itu orang tua. Iya, jadi pada ngeluarin duit banyak ya. Padahal kerjanya aja pada banyak yang dikeluarin ya Pak Fadli ya. Iya, udah ngajarin anak, mereka bayaran juga orang tua. Iya. Keluar banyak. Bapak Muhammad Nawawi udah join lagi? Oke, saya kira itu ya. Maaf barusan terputus. Ya mungkin agak berbeda dari pesantren rakyat. Pesantren rakyat agak berbeda dengan pesantren lain. Bisa dilihat juga seperti sekolah Selamat Pagi Indonesia yang ada di Batu. Bukan rujukan sih, hanya memang ada kemiripan di beberapa sisi dengan sekolah Selamat Pagi Indonesia yang ada di Batu. Begitu. Terima kasih Bapak Nawawi. Sebelumnya saya mohon maaf kurangnya banyak. Jadi saya mohon maaf juga untuk Bapak Muhammad Nawawi dan juga mohon maaf untuk Bapak Muhammad Fadli. Cukup sekian mungkin ya ngobrol santai seputar supervisi pendidikan dan pembelajaran di masa new normal. Insya Allah berkelanjutan. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada MC. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rasulullah SAW. Sudah acara diskusi yang kita dengar bersama dengan baik dari narasumber kita. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Saya selaku mohon maaf apabila salah kata. Mari kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.